Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resita Dewi Andriani, biasa dipanggil Resita. Saya tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya akan membahas tentang pemrograman berbasis objek atau Java, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskannya secara singkat terlebih dahulu. Apa sih itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek atau biasanya di dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan Object Oriented Programming atau disingkat OOP, adalah sebuah pemrograman yang menyelesaikan masalah program yang menyediakan objek-objek. Di dalam objek-objek itu terdiri atas atribut dan metode yang saling berkaitan dan disusun dalam satu kelompok yang disebut dengan kelas. Nah, nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan suatu masalah dalam program yang cukup rumit. Jadi, apa itu objek dan apa itu kelas? Oke, di sini konsepnya mungkin akan mudah jika kita menjelaskannya dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat Anda duduk di bangku sekolah atau kuliah, Anda pasti ditempatkan di dalam satu kelas yang berisikan mahasiswa lainnya yang sama dengan Anda. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kelas itu sama dengan kelas yang kita gunakan dalam OOP, dan mahasiswa yang berada di dalam kelas tersebut sama dengan objek-objek yang ada di dalam kelas itu juga. Oke, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kelas, objek, metode, dan atribut. Dan materi yang kedua yaitu konstruktor. Dilanjutkan yang ketiga yaitu encapsulation, kemudian ada yang keempat inheritance, dan yang kelima mutator aksesor, dan yang terakhir adalah polymorphism. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kelas, objek, metode, dan atribut. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE yang versi 8,2 Java NetBeans. Baik, sebelum kita ke pembahasan materi yang nomor 1, saya akan menjelaskan apa sih itu objek, kelas, metode, dan atribut. Nah, di sini supaya lebih mudahnya saja, kita ibaratkan saja objek adalah semua hal yang ada di dalam kehidupan kita di dunia nyata, baik contoh konkretnya maupun abstraknya. Nah, di dalam objek itu pasti akan terdapat atribut dan metode. Nah, contohnya aja, ciri-ciri objek itu biasanya memiliki status atau tingkah laku. Nah, kemudian status atau state itu biasa disebut dengan atribut. Contohnya, misalnya kita mengambil contoh objeknya adalah mobil. Objeknya mobil. Mobil itu atributnya yaitu merek, warna, dan bahan bakar. Nah, kemudian apa metodenya itu apa ya? Metodenya itu bisa maju, mundur, pindah versi atau kecepatan bertambah, dan lain-lain. Jadi pada OOP status disimpan dalam variabel dan tingkah laku disimpan di dalam sebuah metode. Nah,
Nah, langsung saja kita ke pembuatan program sederhana yang biasanya dilakukan oleh yang pemula-pemula. Biasanya ada contohnya Hello World. Nah, di sini NetBeans IDE-nya kita buka terlebih dahulu dan saya menggunakan versi 8,2. Pertama-tama kita new project terlebih dahulu, new project, kemudian kita pilih Java application. Java application, kemudian kita pilih dimana mau kita menyimpan data tersebut. Kemudian kita di new folder, kita namai Hello World. Oke, kita simpan di sini, kita open. Kemudian Java application project namanya kita hapus saja. Jadi Hello World. Kita finish. Tunggu sebentar. Nah, di sini langsung ada muncul codingan yang dari NetBeans IDE-nya. Di sini ada tulisan to change this license header dan bla 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 yang berwarna abu-abu ini dapat kita hapus saja karena ini tidak kita pakai di dalam pengodingan kita. Kita hapus saja. Ini hanya menjelaskan apa itu package dan apa itu public class. Jadi tidak usah kita pakai, tidak apa. Di sini package-nya adalah Hello World. Nah, kita menamai Hello World. Kemudian public class-nya adalah Hello World. Kemudian di sini public static void main string r, kemudian kurawal buka to do kode application logic here. Nah, ini kita hapus saja. Untuk menampilkan saat kita running itu bisa kita menggunakan outprint codingannya, yaitu sistem huruf besar sistem nah ini sistem. Nah, cara cepatnya yaitu dengan mengetik huruf besar S nya huruf besar sistem, kemudian control space. Nah, di sini akan keluar sistem rprint dan sistem outprint, kemudian sistem outprint yang kosong. Kita pilih yang ini saja. Kemudian kita ketikkan saja hello karena kita Hello World itu saat kita running aplikasinya akan muncul Hello World. Setelah ini selesai, kita dapat mengambil aplikasi kayak coding ini dengan cara seperti ini. Nah, run Hello World boot successfully total time 1 second. Berarti ini sudah berhasil, codingan kita sudah berhasil dengan sistem outprint and Hello World. Nah, di sini perlu diketahui penulisan coding di Java menggunakan menggunakan setiap huruf besar. Jadi setiap awal huruf itu besar. Setelah selesai seperti ini, nah ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke
ada encapsulation, inheritance, mutator accessor, dan terakhir polymorphism. Nah, yang pertama saja kita lihat di sini class object method attribute-nya. Kita ada mobil, kita buka terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat codingan, yaitu di kelasnya, yaitu package-nya adalah class object method. Nah, kelasnya ini, package-nya ini yaitu kelasnya adalah mobil. Mobil di sini kita menggunakan warna itu sebagai string, dan kemudian ada tahun produksi, itu berupa integer karena berupa angka. Kemudian kita ada void print mobil, kemudian kita outprintnya yaitu percobaan kode simpel mobil. Di sini ada warna dan tahun. Nah, di sini kita ketik lagi plus warna. Jadi ini akan menampilkan warna apa yang ingin kita tampilkan di sini. Nanti akan tertampil juga tahun produksinya di sini di OCD. Nah, kemudian di main class-nya, di mobil beraksi, di main class, di sini public static void main, kemudian ada mobilku, new mobil, yaitu warnanya sini saya kasih warna biru. Coba kita ubah saja menjadi warna hitam, warna hitam. Mobilku, kemudian titik, tahun produksi. Nah, ini memanggil di sebelah, memanggil ke sebelah warna, kemudian tahun produksi. Nah, tahun produksinya adalah 2021. Kemudian mobilku print mobil. Nah, ini warna dan tahun produksi, warna hitam dan 2021 ini akan muncul di sebelah sini. Coba kita running aplikasinya. Jadi perlu kita ketahui, untuk merunning di aplikasi Netlink IDE ini per project kita harus melakukan manual, apalagi kita banyak menggunakan project di sini, jadi kita harus manual. Di sini kita pilih saja di run, kemudian set project configuration, kemudian customize. Nah, di sini ada main class-nya mau yang mana yang mau kita running. Jadi ada ini semua. Tadi kita mau di class object method attribute yang mobil beraksi. Kita select main class-nya, kita oke. Nah, langsung kita running. Nah, ini sukses ya, sukses. Berarti codingan kita berhasil. Di sini percobaan kode simpel mobil, yaitu warna hitam, kemudian tahun 2021. Nah, di sini jadi di kelasnya kita menggunakan stringnya, warnanya string, kemudian tahun produksinya integer karena menggunakan angka. Sistem outprint LN, percobaan kode simpel sampai ke tahunnya. Kemudian di main classnya kita menggunakan public static void main string. Kita tulis seperti ini, kemudian kita running, kemudian successful, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang konstruktor. Tapi sebelum membahas tentang konstruktor, apa sih itu konstruktor? Baik,
itu konstruktor. Konstruktor di Java yaitu adalah sebuah metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya. Konstruktor sendiri berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek pada kelas lain. Konstruktor bisa memiliki parameter, bisa juga tidak. Jadi dalam konstruktor tidak boleh pakai keyword void. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasinya, yaitu kita buka saja dulu, kita close saja yang sudah kita bahas. Nah, kita langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu encapsulation. Di sini saya sudah membuat program sederhana dari encapsulation. Kelasnya yaitu restoran, kemudian main kelasnya ada daftar menu. Nah, tapi sebelumnya kita membahas sedikit tentang apa itu encapsulation. Encapsulation yaitu adalah mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain atau bersifat privat. Nah, dengan menggunakan konsep encapsulation, semua data kita set menjadi privat agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Jadi jika di antara kalian belum paham apa itu privat, apa sih itu privat? Kata kunci privat adalah sebuah modifier untuk membatasi hak akses pada variabel, kelas, dan metode. Jika data-data di set hak aksesnya menjadi privat, maka data tersebut hanya bisa digunakan oleh kelas itu sendiri dan tidak bisa digunakan oleh kelas luar manapun. Nah, langsung saja pembahasan yang lebih rincinya ada di deskripsi pada video di bawah ini nanti. Kita langsung saja ke aplikasi yang sederhana yang sudah saya buat. Di sini ada restoran. Di sini kelasnya saya namai restoran, kemudian di sini ada main kelasnya kita namai daftar menu. Nah, di sini package-nya yaitu kita membahas encapsulation. Kemudian public class restoran. Nah, di sini menjelaskan tentang private. Kita menggunakan private karena encapsulation menggunakan private data variabelnya private, jadi kita menggunakan private. Nah, variabel dalam kurung private. Jadi private string menu, private double harga, kemudian private boolean spesial. Oke, kemudian kita slash lagi ke bawahnya method setter public dengan parameter. Nah, di sini ada public void set menu string dalam kurung string menu, kemudian this menu sama dengan menu. Kemudian balik lagi public void set harga double harga dalam kurung double harga, kemudian di bawahnya this harga sama dengan harga. Kemudian yang ketiga set spesial. Nah, di sini private spesial, kita set spesial juga, boolean spesial, kemudian spesial. Nah, di sini metode getternya itu public, jadi bisa diakses. Public string get menu, return menu. Public double get harga, return harga. Balik lagi ke harga. Public boolean get spesial. Nah, di main kelasnya kita tinggal mengisi apa saja menu, harga, dan spesialnya itu kita tulis di sini. Public class daftar menu, kemudian public static void main,
membuat instance atau objek dari kelas restoran. Kita membuat objek dari kelas restoran. Nah, dari sini kita buat di sini restoran data sama dengan new restoran. Buka dan tutup kurung. Kemudian kita masukkan data pada variabel. Nah, dataset menunya di sini ada bebek bakar, kemudian set harganya ada 30.000, kemudian dataset spesialnya true, benar, spesial. Kemudian cara memanggil metodenya yaitu get. Nah, dari kelas restoran dan menampilkannya. Di sini sistem outprint ini yang akan ditampilkan nanti. Ini yang akan ditampilkan. Nah, di sini sistem outprint ln yaitu nota pembelian makan. Nah, kemudian di bawahnya ada menu makan sama dengan plus data get menu. Nah, jadi get data get menu. Di sini kita mendapatkan data ini menset. Ini get menu. Di sini jadi kita pindah ke sini, nanti akan yang bebek bakar 30.000 dan turunnya ini akan muncul di sini formatnya. Harga makanan, kemudian data get harga, menu spesial plus data get spesial. Jadi di sini nanti get menunya ini, di get menu ini data get menu kita settingnya di sini. Nanti get menunya kita dapatkan dari sini yang kita tulis metode getter. Nah, getter di sini akan keluar ke sini. Nah, coba kita running. Kita pilih lagi seperti biasa. Kita browse, kemudian kita membahas encapsulation. Kita pilih oke. Nah, kita coba running. Nah, di sini keluar nota pembelian makan, menu makan, bebek bakar, harga makan 30.000, menu spesial true, benar. Ini adalah menu spesial. Nah, kita coba ubah aja sedikit ya. Kita coba ubah sedikit. Misalnya burung dara goreng. Kita ubah burung dara goreng. Di sini kita ubah menjadi 35.000. Di sini kita true, benar aja. Terus kita running, akan keluar seperti ini, burung dara goreng 35.000. Nah, kira-kira pemrograman sederhana dari encapsulation seperti ini yang saya jelaskan. Kemudian yang keempat, materi yang keempat membahas tentang inheritance. Bahasa Indonesia inheritance itu biasanya pewarisan seperti kayak DNA gitu ya. Tapi di Java ini bukan, di pemrograman ini bukan. Inheritance, apa itu inheritance? Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu inheritance. Nah, yaitu inheritance atau pewarisan pada Java, kita akan bermain dengan menggunakan 3 buah kelas. Jadi di ketiga kelas tersebut terdapat 1 buah superclass, kelas induk. Jadi ada kelas induk dan 2 buah subclass, kelas anak. Jadi inheritance itu merupakan sifat atau konsep pewarisan pada Java di mana kita dapat mengakses sifat ataupun metode dari kelas lain. Nah, jadi beda ya sama yang tadi. Kalau tadi itu sifatnya private yang encapsulation, private itu tidak bisa diakses oleh kelas lain, sedangkan di inheritance itu bersifat pewarisan, jadi bisa dimana dapat mengakses sifat ataupun metode dari kelas lain. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi sederhana. Di
sini ada 3 buah kelas. Ada satunya ada kelas induk, kemudian ada dua buahnya ada subkelas kelas anak. Kita buka saja dulu. Oke. Ini karena kebanyakan kita close aja. Nah, di sini ada kendaraan, ada mobil, ada motor. Jadi indukannya itu kendaraan. Nah, di dalam kendaraan itu terdiri dari mobil dan motor. Jadi di kendaraan kita tulis codingannya yaitu public class kendaraan, string merek, integer kecepatan, string jenis. Nah, kecepatan ini berupa integer karena berupa angka ya, integer kecepatan. Oke, kemudian void melaju. Nah, kecepatannya dalam kurung integer kecepatan. Karena voidnya melaju, kita masukkan integer kecepatan di dalam sini. Kemudian this kecepatan sama dengan kecepatan. Nah, sistem out print ln, kemudian melaju, ini judulnya ya, melaju. Sistem out print ln, kemudian kecepatan plus kecepatan per kilometer per jam. Nah, jadi ini void melaju ini nanti akan tentang kecepatan. Kemudian set atribut. Nah, di sini atributnya apa aja? Nah, atributnya ada string merek, string jenis. Nah, jadi this merek, this titik merek sama dengan merek, this titik jenis sama dengan jenis. Nah, sini ada get merek. Nah, di sini string get merek. Di sini nanti ada kita munculkan tulisannya di mobil atau di motornya nanti apa aja mereknya, apa aja jenisnya. String get merek, kemudian return merek. String get jenis, kemudian return jenis. Nah, setelah kita mengisi di kendaraan di kelasnya ini, di indukan kelas, kita ke anak kelasnya yaitu mobil Java. Jadi kita bisa mengakses data dari induk kelas yang tadi. Nah, di sini public class mobil extends kendaraan. Jadi kita extend itu kan memperpanjang ya. Ini artinya kita bisa mengakses lah istilahnya ke kelas kendaraan. Jadi public class mobil extends kendaraan, kemudian public static void main string. Nah, ini ada penjelasannya, membuat objek dari kelas mobil. Berarti mobil tadi kita jelaskan di sini, mobil data sama dengan new mobil. Kemudian kita pasang atribut yang di kendaraan tadi untuk merek dan jenis. Data set atribut. Nah, atributnya apa aja nih? Toyota, mereknya Toyota. Kemudian jenis kendaraannya itu apa? Mobil atau motor. Nah, di sini kan mobil. Karena ini indikasi mobil. Jadi akan menampilkan hasil jenis kendaraan. Sistem outprint jenis kendaraan sama dengan data get jenis. Data get jenis. Get jenisnya di sini. Ya kan? Kemudian merek kendaraannya, data get merek. Terus data melaju. Nah, ini data melaju ini kita di sini. Nah, data melaju ini yang kita atur tadi, void melaju, integer kecepatan ini adalah. Kemudian di sini data titik melajunya 500 km per jam. Termasuk cepat ya. Nah, di sini coba kita running ya. Kita coba running. Setelah selesai semua, kita running sama seperti tadi secara manual. Inheritance mobil. Oke. Nah, kita running. Nah, di sini keluar jenis kendaraan mobil. Merek kendaraan Toyota. Ya benar, Toyota. Melajunya kecepatan 500 km per jam. Nah,
Data melaju ini kita dapat dari di sini. Nah, melaju kecepatan kilometer per jam. Kita dapat dari ekstensinya, perpanjangannya di sini. Kemudian di motor sama. Di motor menggunakan ekstensi juga. Public class motor extends kendaraan. Nah, jadi dari kendaraan ini bisa diakses lebih dari satu, jadi 2 ke 3 anak kelasnya tadi, ya kan? Nah, di sini public static void main membuat objek dari kelas motor data new motor. Nah, kemudian data set atributnya sama kayak tadi, merek dan jenis Yamaha, kemudian jenisnya apa, motor. Nah, jenis kendaraan, merek kendaraan, kemudian melajunya 80 km per jam. Nah, coba kita running ya, sama kayak tadi, runningnya dengan manual, browse, kemudian motor, kita running. Nah, belum, kita running. Nah, keluar jenis kendaraan sama dengan motor, merek kendaraan Yamaha. Nah, melajunya kecepatan 80 km per jam. Jadi kita mengisi variabelnya di sini. Nah, dari kita dapatkan perpanjangan inheritance, perpanjangan penurunan ya di sini. Kira-kira itu program inheritance sederhana, program sederhana dari inheritance yang saya buat. Nah, kemudian materi yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima yaitu mutator aksesor. Nah, di sini mutator aksesor. Nah, sebelum masuk ke pemrograman sederhana yang sudah saya buat, kita jelaskan terlebih dahulu ya, yaitu apa itu mutator aksesor. Mutator adalah merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menetapkan nilai dari sebuah private field. Nah, skema ini biasanya ditandai dengan nama awalan nama set. Berarti kalau ada set nanti akan ada get ya. Set sebagai contoh, misalnya nantilah kita contohkan ya kan. Nah, kemudian apa itu aksesor? Aksesor merupakan metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah private field. Nah, tadi kan mutator tadi untuk menetapkan nilai. Kemudian kalau aksesor itu untuk mengembalikan nilai. Nah, jadi skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama get. Tadi jadi mutator itu set, kemudian aksesor itu get. Nah, jadi contohnya langsung kita buka di sini. Saya ada membuat kelas dan main kelasnya sepeda. Kita close aja yang sebelumnya ya. Nah, di sini sepeda dan sepeda beraksi. Dan sepeda. Sini public kelasnya sepeda. Integernya gear. Kemudian void set gear, integer pertambahan gear, karena sepeda jadi gear kan. Gear sama dengan gear plus pertambahan gear, set gear. Nah, di sini mutatornya ngeset gear kan, ngeset gear. Kemudian integer get gear, return gear. Nah, kita pindah ke main class. Ke main kelasnya di sini public class sepeda beraksi, public static void main. Sepedaku sama dengan new sepedaku titik set gear. Nah, nanti di sini di outprintnya kita percobaan penambahan gear sepeda, ini judulnya. Kemudian di sini gear saat ini sama dengan sepedaku titik get gear. Nah, di sini get, kita get. Tadi kan kita sudah nge-set, kemudian di sini kita get gear. Nah, sepedaku set gear 4.
ini kan sebelumnya sepedaku set gear 1, anggap aja 1 ini posisi awal sepedanya. Kalau misalnya kalau kita ubah menjadi 2 atau stabil 0 gitu bisa juga. Ini saya set 1 dulu, kemudian sepedaku kemudian di set menjadi 4. Nah, jadi tulisannya gear saat ini karena sepedaku get gear yang terbaru nih, masukkan ini. Nah, coba kita running sama ya, di customize, di browse, motor aksesor. Nah, percobaan penambahan gear sepeda. Gear saat ini 1 ditambah 4 kan, kita tambah 4 gear menjadi 5. Nah, misalnya kita ubah di sini, sebelumnya misalnya diubah jadi sebelumnya 2, kita tambah 4, itu kita tambah jadi 5. Nah, kita running lagi, nanti pertambahannya gear saat ini 2, gear saat ini menjadi 7. Nah, jadi antara set dan gear, set dan get, di sini kita mengesetnya, kemudian di sini kita menggetnya. Kira-kira ini contoh sederhana, aplikasi sederhana dari mutator aksesor. Nah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu materi polymorphism. Di sini apa itu polymorphism? Polymorphism terbagi atas 2, yaitu poly artinya banyak, kemudian morfisme artinya bentuk. Nah, jadi apa itu polymorphism? Polymorphism, nah, yaitu dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Nah, bentuk di sini dapat diartikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Jadi polymorphism pada Java ada 2 macam, yaitu static polymorphism dan dynamic polymorphism. Beda dari kedua bentuk itu, kedua macam itu tadi terletak pada membuat polymorphismnya. Menggunakan, kalau polymorphism statis metodenya overloading. Nah, sedangkan kalau polymorphism dinamis menggunakan metode overriding. Kita langsung saja ke aplikasi sederhana yang sudah saya buat sebelumnya ya. Ini kita hide ya. Di sini ada bangun datar, lingkaran, persegi, segitiga. Kemudian ada main kelasnya yang untuk menjalankannya nanti. Kita buka saja dulu ini. Kita buka satu-satu. Di sini ada beberapa kelas. Dan di sini kita contoh saja ya. Bangun datar, lingkaran, ada bangun datar, ada lingkaran, ada persegi, segitiga. Kemudian untuk merunningnya di sini di utama. Jadi kita contohnya di bangun datar dulu. Public kelasnya bangun datar. Float luas. Sistem outprint menghitung luas bangun datar. Return no. Float keliling, sistem outprint menghitung keliling bangun datar. Return 0. Kemudian di lingkaran kita extend ke bangun datar. Nah, karena lingkaran, persegi, segitiga itu adalah bangun datar kan. Jadi kita extend, kita perpanjang ke bangun datar integer R. Jadi jaring. Public lingkaran integer R, this R sama dengan R. Nah, overriding ya tadi ya. Berarti ini dinamis, overriding. Override
public float luas, return float, kita masukkan rumusnya, mat titik pi bintang r, kemudian tutup kurung, override lagi public float keliling, rumus keliling 2 kali pi kali r, kemudian di persegi begitu juga kita masukkan apa aja. Nah, di sini segitiga juga. Nah, di utama public kelas utama, public static void main, bangun datar. Nah, ini perbedaannya di huruf besar dan huruf kecilnya, sama dengan new bangun datar. Persegi sama dengan new persegi. Kita masukkan ya, new perseginya 4 ya kan, contohnya segitiga lingkaran, new segitiga 6, terus 3, lingkarannya berapa, jari-jarinya 10. Terus kita panggil metode luas dan keliling, kita panggil bangun datar titik luas, titik keliling. Nah, kita tampilkan di sistem outprintnya, luas persegi titik luas, itu persegi titik keliling, segitiga luas, lingkaran luas, lingkaran keliling. Nah, kalau sudah kita isi semua, kita coba running. Sama kayak tadi di bawah ya. Oke. Nah, menghitung luas bangun datar, menghitung keliling bangun datar. Luas persegi tadi kan perseginya panjangnya 4, jadi 16 luas perseginya. Terus keliling persegi 16, luas persegi luas segitiga 18, luas lingkaran 7853,9814, keliling lingkarannya 314,15. Nah, kira-kira ini adalah contoh aplikasi sederhana dari polymorphism. Nah, setelah membahas semua pembahasan yang kita bahas tadi, yang terakhir ada polymorphism, dari kelas objek, metode, atribut, konstruktor, encapsulation, inheritance, mutator, aksesor, dan yang terakhir polymorphism. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila tidak terlalu jelas. Namun ada beberapa referensi link penjelasan dari masing-masing yang kita bahas tadi di link di bawah video ini. Maka dari itu sekian dari pembahasan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.